Halo Iksa viewer, balik lagi nih di Iksa Nesta. Bagaimana kabarnya guys? Kali ini Iksa ngerangkum film bergenre action crime thriller. Film ini berjudul Message Man yang rilis tahun 2018. Oke, gak usah banyak bacot lagi. Kita langsung gaspol aja ke rangkuman ceritanya aja ya guys. Tapi sebelum itu Iksa mau mengingatkan ke kalian buat subscribe dan like juga videonya ya guys. Ayo kita dukung dan bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang. Setuju kan guys? Jangan lama-lama bos. Bila perlu kita kebiri aja dia bos. Bila perlu penggal sekalian kepalanya. Film ini mengisahkan seorang pembunuh bayaran internasional bernama Ryan yang mengasingkan diri dan tinggal di sebuah kapal kecil dengan satu skoci. Dia meninggalkan kehidupan kelamnya dan berhenti dari pekerjaannya untuk memulai hidup normal. Suatu ketika dia sampai di Kepulauan Seribu di wilayah Indonesia. Karena ada kerusakan salah satu mesin, dia mengunjungi salah satu pulau. Dia turun dari kapalnya dengan menaiki skoci, kemudian menuju pulau tersebut. Sesampainya di pulau, dia membeli air. Setelah itu mencari mekanik untuk membeli suku cadang mesin diesel kapalnya. Karena tidak ada, sehingga si mekanik harus membuatkannya dan meminta waktu 2 hari untuk menyelesaikan suku cadang itu. Ketika hendak kembali, Ryan dikejutkan dengan seorang bocah miskin bernama Doni yang dikira dia mau mengambil tasnya, padahal bocah itu berniat menawarkan diri untuk bekerja membantunya. Awalnya Ryan menolak, tapi karena Doni memaksa dan memelas, Ryan pun menyetujuinya. Ketika Ryan dan Doni belanja bahan makanan di sebuah warung, tanpa sengaja bertemu dengan Jenti, ibunya Doni, dan Dewi, adiknya Doni, yang sedang dimarahi pemilik warung karena utang sebelumnya belum dibayar, malah mau ngutang lagi. Doni! Oh shit, I'll be right back. Doni memperkenalkan ibunya kepada Ryan, tapi Ryan yang pendiam merespon dingin seolah tidak ingin terlalu dekat dengan keluarga mereka. Sebelum pergi, Jenti menawarkan makan malam kepada Ryan di rumahnya. Doni sempat diajak ke kapal Ryan untuk mengantar barang-barangnya sebelum kemudian diantarkan pulang kembali. Di tempat lain, sebuah kapal di mana kegiatan trafficking sedang terjadi, seorang bos penculik, sebut aja Bos Gondrong, dan anak buahnya sedang bercakap tentang jumlah gadis yang sudah didapatkan. Dan si bos menyuruhnya untuk membunuh salah satu untuk memberi rasa takut. Dia juga menyuruh anak buahnya untuk mencari lagi karena jumlah perempuan 21 orang yang dirasa masih kurang. Bersamaan itu, karena merasa gabut sendirian di kapal, Ryan teringat tawaran makan malam tadi. Dia pun pergi ke kampung dan mencari rumah Doni. Makan pintu yang kutuk-kutuk tuh. Dia tiba sambil membawa ikan segar ketika Jenti sedang memasak dan berkumpul dengan sanak keluarganya. Doni memperkenalkan ayamnya ke Ryan sambil menunggu makan malam. Di situ Doni bilang kalau ayahnya sudah meninggal. Sebelum Ryan pulang, Doni minta pekerjaan lagi untuk hari esok, dan Ryan menyuruh Doni untuk datang ke dermaga tidak terlambat. Esoknya, gerombolan anak buah Bos Gondrong, yaitu para penculik tadi, pergi ke kampung memenuhi tugas dari bosnya untuk mencari tambahan dagangan. Sementara itu, Ryan menyuruh Doni membuat busur panah dan mengajarinya memanah ikan. Doni berhasil menangkap ikan dan diserahkan pada ibunya untuk makan malam lagi bersama Ryan. Hari yang ditunggu pun datang. Ryan mendatangi mekanik untuk mengambil pesanannya. Karena Ryan minta untuk dibuatkan satu lagi, si mekanik minta waktu tambahan 5 hari lagi.
Di tempat lain, gerombolan penculik perempuan mendatangi rumah seorang warga dan membawa anak perempuannya secara paksa. Sementara itu, Ryan bermain-main di rumah Donnie sampai hari menjelang malam. Ketika hujan, dia sepertinya menginap dan tidur di rumah sambil memandangi atap yang bocor. Paginya, dia memperbaiki atap tersebut, sementara Donnie menangisi ayamnya yang mati digigit anjing. Ryan menyuruh Donnie membunuh anjing itu, tapi Donnie tidak mau karena itu jahat. Dia cuma perlu memperbaiki pagar kandangnya agar tidak bisa dijangkau oleh anjing. Mereka sepakat memperbaiki kandangnya esok hari dan malamnya bergadang untuk menjaga ayam tersebut. Di tempat lain, gerombolan penculik sudah dapat 2 gadis di dalam mobilnya dan hendak dibawa ke bosnya. Malam pun tiba ketika Donnie tidur, anjing itu datang. Ryan hendak memanahnya, namun dia urungkan niatnya itu setelah melihat Donnie. Dia melempar anjing itu dengan batu sehingga pergi. Paginya, ketika Donnie membawa barang hasil belanja dengan Ryan di dalam gerobak, mobil penculik itu melaju dengan kencang dan menabrak Donnie serta gerobaknya yang sedang menyeberang jalan. Secara refleks, Ryan mengambil batu lalu melemparkannya ke arah mobil itu dan mengenai kaca spion, sehingga pecahan kacanya menancap di wajah sang sopir. Mobil berhenti dan ketiga dari 4 anggota gerombolan itu turun sambil membawa sajam termasuk sang sopirnya. Mereka mendatangi Ryan yang sedang melihat keadaan Donnie. Ryan berdiri dan memancing mereka ke gang sempit. Ryan yang awalnya akan dikeroyok dan dihabisi malah terbalik. Sekalian kepalanya. Hei bule, kau telah memecahkan kaca gua. Pecahin kepala lu. Hanya dengan beberapa lintasan saja ketiga orang itu terbunuh dengan mengenaskan, terutama si sopir. Selain kedua tangannya dipotong, kepalanya juga dilibas. Tinggal seorang lagi si hitam yang selamat karena menunggu dalam mobil. Dia berhasil memfoto Ryan dengan ponselnya. Kemudian dia melihat kondisi teman-temannya yang mengenaskan. Jensi. Ryan pun membawa Donnie pulang yang membuat Jenty sangat shock. Astagfirullahaladzim, Donnie! Kemudian Ryan pergi ke kapalnya untuk mengambil obat-obatan dan perlengkapan. Setelah mengobati Donnie, Ryan minta Jenty menceritakan tentang para penculik atau begal tersebut. Jenty memberitahu Ryan bahwa mereka selalu datang tiap bulan, mengambil perempuan, uang, dan apapun yang mereka suka. Bagi yang melawan akan dibunuhnya. Si hitam tadi laporan ke bosnya bahwa anggotanya telah tewas dibunuh oleh orang yang dicari bos besar, yaitu Tuan Lee. Setelah melihat foto Ryan di ponsel, Lee pulang dan mengambil flash disk dalam brankas yang berisi data Ryan, kemudian mencocokkan foto itu. Seketika itu juga dia menyewa pembunuh bayaran untuk menangkap Ryan hidup-hidup. Ryan akan pergi ke kapalnya mengambil perlengkapan perang. Sebelum itu, dia memasangkan alat penyadap GPS berupa jam tangan untuk Donnie, kalung untuk Dewi, dan penjepit rambut untuk Jenty. Dia menyuruh Jenty mengajak anak-anaknya ke gereja ketika 2 jam Ryan tidak kembali. Karena Ryan adalah pembunuh bayaran profesional internasional, instingnya bekerja. Dia merasa saat perjalanan ke dermaga, dia dipantau oleh seorang sniper. Sehingga dia masuk ke pos tempat peralatan wisata pantai untuk menghindar. Tapi ternyata di situ dia telah ditunggu si botak pembunuh bayaran Lee. Lagi-lagi instingnya yang kuat membuatnya siaga dan siap menangkal serangan dan melumpuhkan lawannya. Ketika sadar, si botak langsung diinterogasi Ryan. Meski tidak menjawab, Ryan tahu siapa yang menyuruh dan berapa bayarannya. Seketika itu juga dia mendor kepala si botak. I didn't pay you enough. Menghindari pantauan sniper, Ryan pergi ke kapalnya dengan cara berenang lewat bawah air untuk mengambil perlengkapan perangnya di kapal. Sementara itu, bos gondrong penculik perempuan menelpon Lee. Dia akan mengirim anak buahnya untuk menghabisi Ryan. Sementara Lee marah karena bos gondrong tidak patut.
Lee menceritakan kepada perempuan yang entah itu pacarnya atau istrinya bahwa Ryan adalah orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya ketika Lee masih remaja. Dia menyebut Ryan adalah si pembawa pesan atau message man. Ryan kembali ke kampung dan menyembunyikan perlengkapan perangnya di gang sempit. Kemudian dia sudah berada di rumah temannya yang bernama Tom ketika pemilik rumah datang. Sepertinya Tom ini adalah sniper yang tadi mengawasi Ryan. Ryan mencari informasi terkait Lee dan anak buahnya dari Tom, termasuk siapa saja pembunuh bayaran yang disuruh untuk menghabisinya. Tom langsung ditembak mati oleh Ryan setelah menjawab pertanyaan terakhir. Kemudian Ryan mengeluarkan isi tasnya dan membedah sedikit dadanya untuk mengeluarkan alat deteksi radar dan mengaktifkannya. Ryan pun dapat diakses oleh operator penyedia jasa konsultan pembunuh bayaran internasional dan akunnya diaktifkan. Lee akhirnya mengirim anak buah bos gondrong, kurang lebih belasan orang yang dipimpin si hitam, untuk menyerbu Ryan di kampung. Setelah menyusuri kampung, anak buah Lee satu persatu tewas mengenaskan dihabisi oleh Ryan. Ryan pergi ke rumah Genti untuk melihat kondisi keluarga itu. Naas, Genti sudah terkapar penuh darah dan kedua anaknya diculik. Sebuah ponsel di dinding bambu berdering, dan ketika dijawab itu adalah Lee yang menyuruh Ryan menemuinya di Jakarta dalam waktu 2 jam. Jika tidak, kedua anak itu akan dihabisi. Sebelum ke Jakarta, Ryan menyempatkan mengunjungi kapal bos gondrong. Di situ dia menghabisi satu persatu anak buahnya. Kemudian memberi sebuah pistol kepada wanita yang diculik, yang nantinya perempuan itu menyelamatkan Ryan ketika dari belakang akan dihabisi si hitam. Wanita itu langsung menembak lehernya dan menghujaninya dengan tembakan setelahnya. Bos gondrong pun dilumpuhkan kakinya, kemudian digorok lehernya oleh Ryan karena kekejamannya selama ini. Dalam perjalanan menuju Jakarta dengan kapal boat, Ryan menelpon operator biro bernama Senda Group, yaitu jasa konsultan jarak jauh, atau gampangnya operator penyedia jasa pembunuh bayaran yang akan membantu pekerjaan dari jarak jauh, yaitu sniper yang ada di sekitar lokasi tujuan Ryan. Setelah transferan $1 juta Amerika Serikat terkirim, konsultan pun bergerak. Sampai di dermaga, Ryan diarahkan oleh konsultan dengan laser hijau untuk mengambil alat komunikasi. Target lokasi telah ditetapkan, kemudian Ryan mendatangi bajai yang sedang mangkal di dermaga untuk mengantarkannya ke lokasi pertama. Bajai, mister? Where? Drive. Di sebuah gudang tua, Ryan menyuruh Adi, si supir bajai, untuk tetap di situ agar aman, dan Ryan melancarkan aksinya. Pertempuran brutal dengan para penjaga tak terelakkan. Satu persatu berhasil dihabisi oleh Ryan dengan dibantu konsultannya dari jarak jauh. Tiba-tiba Mas Adi, si sopir bajai, didatangi para penjaga bersenjata. Untungnya para penjaga itu bisa dihabisi oleh si konsultan dari jarak jauh. Ryan sampai di lantai paling atas. Di sana ada Dewi yang sedang disandra. Si abang bertato, bos di situ, menghubungkan Ryan dengan Lee lewat video call. Ketika Ryan disuruh meletakkan senjatanya dan menyuruh anak buahnya menghabisi Dewi, dalam hitungan detik semua orang di situ dibantai Ryan dengan bantuan konsultannya. Lee yang melihat secara langsung kekejaman Ryan mulai ketakutan. Sebelum menuju target selanjutnya, Ryan menitipkan Dewi di rumah Mas Adi. Masa sewa konsultan sudah selesai dan akunnya diputus dengan Ryan. Dia sudah ditunggu untuk target selanjutnya di Roma, dan si konsultan sudah siap dengan pesawatnya dalam 48 menit. Namun ketika mendengar percakapan Ryan dan Mas Adi bahwa mereka menuju Red Club untuk membebaskan Doni, konsultan itu merasa iba dan berencana membantu Ryan sebelum berangkat. Ryan memohon bantuan Mas Adi untuk yang terakhir kalinya. Awalnya dia menolak, tapi demi kemanusiaan mau juga.
Ryan menyuruh Mas Adi menyamar menjadi orang kaya dan membagikan uang dolar yang mengandung bom di lembarannya. Uang itu dibagikan ke semua security club dan dia berhasil masuk bersama konsultan tadi. Di dalam klub, setelah uang sudah tersebar habis, Mas Adi bersembunyi dengan seorang perempuan. Ryan meledakkan uang tadi dari jarak jauh dan semua security tewas meledak. Setelah masuk klub, semua anak buah Lee dihabisi termasuk perempuan Lee yang sempat menembak Ryan. Selesai membantu Ryan, konsultan sewaannya pergi dari klub. Ketika menuju ruang Lee, Ryan dihadang bule jagoan penjaga kamar. Ryan sempat kewalahan tapi akhirnya bisa dihabisi juga. Saat masuk kamar Lee, Ryan yang sudah kelelahan diserang dari belakang. Ryan kalah dan terkena tusukan samurai Lee di dadanya. Sebelum menghabisi Ryan, Lee sempat mengoceh panjang lebar bahwa dia akan menghabisi Donnie, Dewi, dan semua keluarganya dengan sadis dan bla bla bla, sehingga Donnie yang terbaring di situ terbangun dan mengambil busur milik Lee di tembok. Seketika Lee akan menghabisi Ryan, punggungnya dipanah Donnie sehingga samurainya terjatuh. The dog must die. Ryan pun bangun dan berbalik menghabisi Lee dengan samurai tadi. Mas Adi keluar setelah kondisi aman dan dia pulang ketika polisi datang. Esoknya, Mas Adi ketika tidur di bajanya, tiba-tiba tas koper Ryan sudah ada di bajanya dengan nomor pin kunci koper tersebut di foto keluarganya. Film diakhiri dengan tertawa Mas Adi yang misterius. Akhirnya menggagalkan, guys. Itulah rangkuman film Message Man. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu jangan panggil aku anak kecil, paman. Bukan itu maksudnya, jangan remehkan anak kecil. Film ini benar-benar keren buat yang suka film action, guys. Benar-benar keren. Iksa rekomendasikan nonton film secara full karena benar-benar keren. Meski keren, tapi film ini masih menyisakan banyak pertanyaan bagi Iksa. Pertama, siapa perempuan yang diajak Mas Adi untuk bersembunyi tadi? Kedua, apa sih isi koper yang ditinggal Ryan untuk Mas Adi sehingga Mas Adi setelah membukanya dan keluar bajai dengan wajah bingung tiba-tiba tertawa lepas? Apa yang dia tertawakan? Kasih saran dan masukannya di dalam komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya. Bye.